Oke, sebentar. Baik, Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kita akan lanjutkan kajian. Agak sedikit trouble tadi, dan ya sudah berhasil ya. Ini tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ini malam apa sudah pagi? Pagi ya, pagi hari ini, dan ini tema yang sangat menarik berkaitan dengan urgensi bisnis syariah. Nah, Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi hari ini adalah sebagai pengusaha ya, baik tingkatnya UMKM, UKM atau kemudian yang di atasnya, maka mempelajari ini menjadi sangat penting untuk kita semua. Mari kita awali kajian kita pada malam atau pagi ini dengan baca umul kitab Berkatul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urgensi bisnis Islami. Siapa di antara Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, hari ini sedang melaksanakan sebuah bisnis, menjalankan sebuah bisnis? Nah, tentu jika menjalankan sebuah bisnis, maka tidak hanya keuntungan yang akan kita dapatkan, tapi lebih daripada itu, insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana itu semua menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu cara-caranya ya, kemudian kaidah-kaidahnya harus mengikuti ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kadangkala ya sebagian kaum muslimin tidak memperhatikan ya, maka kemudian sangat disayangkan kalau kemudian ini menjadi ditinggalkan, yaitu syariat. Nah, oleh karena itu maka pada posisi ini kita perlu mempelajari bagaimana bisnis ini agar sesuai dengan Islam. Nah, inilah pentingnya hari ini, urgensinya hari ini, mengetahui fikih muamalahnya, mengetahui akad-akadnya dan seterusnya, agar kita menjalankan bisnis ini sesuai dengan syariah. Pentingnya urgensinya hari ini, mengetahui ya, itu tadi sedikit kenalan ya. Saya saat ini sebagai business owner sekaligus juga founder dari Ngaji Muamalah. Saya sangat senang sekali berbagi ilmu terutama terkait dengan syariah ya. Baik, pokok pembahasan pada pagi hari ini yakni nanti berkaitan dengan bisnis ini terkait dengan surga neraka. Jadi bisnis tidak hanya untung dan rugi, tapi juga berkaitan dengan surga dan neraka. Kemudian pengertian bisnis Islami itu sendiri, lantas kemudian ruang lingkup bisnis Islami, kemudian mengapa bisnis wajib dengan Islam, ya. Tantangan bisnis Islami dalam sistem kapitalis era sekarang, dan yang terakhir bagaimana membangun bisnis Islami yang kuat. Bisnis terkait dengan surga dan neraka. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya at-tajiru ini para pedagang ya, at-tajiru sodukul aminu ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Jadi Rasulullah telah mengabarkan pada kita semua bahwasanya para pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Ini sekaligus memberikan penjelasan yang sangat jelas
bahwa ternyata kedudukan pedagang yang jujur ya, at-tajiru sodukul aminu ma'an nabiyina. Jadi pedagang yang jujur dan amannya akan bersama para nabi. Jadi akan sejajar gitu. Sejajar dengan nabi. Dan sekaligus dengan para syuhada. Ini kan luar biasa sekali kalau para syuhada itu. Ini ada feedback ya, Ustaz. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama nabi, orang-orang sidik, dan para syuhada. Ini menunjukkan bahwa posisi pedagang yang jujur itu sangat mulia. Sebagaimana para nabi dan juga orang-orang sidik dan para syuhada. Tentu kalau melihat hadis ini, maka luar biasa, ya, luar biasa mulianya bagi pedagang yang jujur. Maka sebaliknya jika kemudian tidak, maka kehinaan yang dia dapatkan. Oleh karena itu, inilah sangkut pautnya antara bisnis yang hari ini kita mengenal bisnis hanya cuan, tapi tidak berkaitan dengan surga neraka, maka akan sangat merugi bagi orang-orang yang tidak menjalankan bisnisnya atau pengusaha yang menjalankan bisnisnya tidak sesuai dengan syariah. Nah, oleh karena itu maka penting untuk kita cermati bagaimana kita menjalankan bisnis sesuai dengan syariah. Pengertian bisnis, bisnis itu apa gitu ya? Nah, kalau secara definisi, bisnis adalah segala aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit atau keuntungan. Unsur-unsur di dalam bisnis diantaranya adalah yang pertama pelakunya itu sendiri, yaitu individu atau kelompok individu tadi. Kemudian kegiatannya adalah memproduksi dan pemasaran, ya. Tadi kalau dari definisi. Kemudian yang ketiga, sasarannya yaitu konsumen, kepada konsumen. Kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan profit. Hasil yang dihasilkan adalah barang atau jasa. Nah, ini kemudian menjadi unsur definisi dari yang kita bahas tadi. Sedangkan kemudian dari sisi prosesnya, ya, rangkaian input dan proses dan output, kita lihat apapun jenis bisnisnya akan mengikuti kategori ini ya. Ada inputnya berupa faktor-faktor produksi ya, seperti halnya sumber daya manusia, kemudian sumber daya atau tenaga kerja, kemudian sumber daya modal ya, sumber daya bahan baku, dan juga sumber daya lain-lainnya. Kemudian masuk ke dalam proses manajemen dan teknologi, dihasilkan output berupa profit. Nah, ini secara umum kita pahami. Nah, bagaimana memahami fikih bisnis Islam dan ilmu bisnis? Nah, ini tentu dua hal yang sangat berbeda. Kalau kemudian kita pahami, yang pertama, fikih bisnis Islam ini berkaitan dengan hukum syara, yaitu hukum syara tentang bisnis. Sedangkan ilmu bisnis Islami ini berkaitan dengan uslub atau cara ya, wasilah atau perantara ya dalam bisnis. Kemudian fikih bisnis sifatnya normatif, khas, halal oriented. Ya, sifatnya seperti ini. Kemudian ilmu bisnis sifatnya empiris, universal, profit oriented. Nah, jadi kalau membahas dua hal ini memang sesuatu yang sangat berbeda. Kalau fikih berbicara halal haramnya, maka kemudian ilmunya. Kalau ilmu itu bicara profit. Fikih bisnis Islami hanya diambil dari Islam, Al-Quran, As-Sunnah, sumbernya dari situ. Kemudian ilmu bisnis Islami boleh mengambil dari non-Muslim dengan syarat tak bertentangan dengan Islam. Jadi berkaitan strategi, manajemen, boleh mengambil sesuatu yang di luar dari Islam, hanya saja tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kemudian kalau kita lihat ini ada metrik ya, metrik bagaimana menjalankan bisnis yang secara Islami. Kalau kemudian menginginkan untung sekaligus halal, maka tugas kita adalah paham fikih bisnis Islami dan paham ilmu bisnis Islami. Ini kalau kemudian tidak memahami ini, bisa jadi nanti ada dua, halal tetap halal tapi ada kerugian karena apa? Tidak paham ilmu bisnis Islaminya gitu.
Tapi ada juga yang mengejar untung dan haram. Kenapa? Karena hanya paham ilmu bisnis, tidak paham fikih Islam. Nah, ini. Bahkan dua-duanya rugi sekaligus haram, naudzubillah ya. Tidak paham fikih bisnis dan juga tidak paham ilmu Islam. Nah, ini sangat disayangkan ya. Maka orientasi kepada pengusaha muslim seharusnya yang mencari untung dan sekaligus halal. Ini seharusnya menjadi uh, prinsip bagi seorang pengusaha muslim. Kemudian ruang lingkup bisnis yang Islami, ruang lingkupnya adalah kalau kita lihat tadi dari rangkaian proses input, proses dan output ya, maka akan kita lihat bahwa berdasarkan gambar di atas tadi bagian tadi, maka ruang lingkup bisnis itu meliputi 3 cakupan. Nah, cakupannya berkaitan dengan aktivitas ya input yang menyangkut input, yaitu akad-akad yang menyangkut input tadi, yaitu faktor-faktor produksi, misalnya tentang permodalan, bentuk badan usaha, ya, organisasi bisnis, dan kontrak tenaga kerja. Ya. So, nanti akan disebut dengan ijarah. Masalah permodalan nanti terkait dengan hukum riba. Nah, ini perlu diperhatikan. Misalnya riba nanti akan muncul di permodalan. Apakah modal ini akan menjadi keberkahan, apa kemudian buah ribanya ya hadir di sana. Kemudian terkait dengan masalah organisasi bisnis ini terkait hukum syirkahnya ya. Kerjasama syirkahnya seperti apa? Bentuk syirkahnya seperti apa syirkah yang digunakan? Apakah boleh atau tidak? Kemudian masalah kontak kerja ya, tenaga kerja ini terkait dengan hukum ijarah. Penetapan ujrohnya benar apa enggak? Nah, akad-akad kerjanya benar apa enggak? Nah, kemudian akad-akad yang menyangkut proses. Nah, itu misalnya hukum syariah tentang teknologi dan manajemen, hukum syariah tentang barang dan jasa yang diproduksi, hukum pemasaran, dan hukum-hukum jual beli. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Misalnya masalah teknologi dan manajemen, nanti lihat materi teknologi dan manajemen dalam pandangan syariah. Insya Allah nanti ada ya kapan waktu ya. Kalau kemudian berkaitan dengan masalah barang yang diproduksi, nanti lihat hukum sinaah atau perindustrian atau manufaktur. Nah, ini luas sekali. Mungkin tidak akan kita bahas seluruhnya, tapi nanti beberapa hal yang berkaitan langsung dengan kita. Kemudian masalah jasa yang diproduksi. Contoh, lihat nanti hukum ijarah tentang jenis jasa dan yang boleh dan tidak boleh diproduksi dalam syariat Islam. Kemudian masalah pemasaran, nanti lihat tentang hukum seputar iklan ya, bagaimana kita memasarkan, juga berkaitan dengan hukum seputar hadiah, bonus, dan lain-lain. Kemudian masalah jual beli produk, ya nanti lihat materi hukum jual beli. Nah ini insya Allah nanti kita akan bahas paling banyak yang ini. Kemudian kita akan bicara juga akad-akad yang menyangkut output, yaitu profit atau laba, misalnya hukum bagi hasil, hukum tentang ujroh, hukum seputar zakat dan sedekah. Nah, insya Allah akan kita singgung sedikit. Kemudian masalah bagi hasil nanti ada hukum syirkahnya, ujroh ada hukum ijaroh, kemudian berkaitan dengan zakat, sedekah nanti ada seputar zakat dan sedekah. Nah, mengapa bisnis wajib Islami? Yang pertama bahwa bisnis ini karena konsekuensi keimanan kita sebagai muslim. Jadi sebagai muslim maka harus memahami konsekuensi akidahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika dia sudah beriman maka sebenarnya tasdikul jazm. Satu pembenaran yang pasti terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya, bahwa sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian sudah ada bukti-buktinya ya, disertai dengan bukti-bukti yang menyertai dengan itu semua. Jadi kalau kemudian keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi keimanan yang akidah akliyah ya, sudah melalui proses berpikir dan segala macamnya dengan benar, maka harus kita pahami bahwa keimanan kita pada Allah itu terikat ya dengan hukum syara.
Kemudian yang kedua, karena bisnis Islami adalah solusi masalah manusia. Jadi kalau kita perhatikan, Allah sudah memberikan sebuah SOP bagaimana hidup manusia dijalankan, maka sebenarnya jika ada masalah di dalam hidup dan bisnis, ini merujuk kepada Allah, ya, kepada syara, insya Allah akan menjadi terdapat jalan keluar. Kemudian karena bisnis Islami membawa rahmat atau maslahat, ya, insya Allah. Di mana ada syariat, nah di situ ada maslahat. Kemudian bisnis yang pertama, ya, bisnis ini konsep keimanan, nanti akan ada dalil-dalilnya bahwa orang yang beriman wajib terikat dengan hukum syara. Kaidah hukum syara diantaranya al aslu fi af'al taqayyadu bil hukmi syar'i. Nah, ini hukum asal perbuatan manusia wajib terikat dengan hukum syariah Islam. Jadi semua perbuatan kita wajib terikat dengan hukum syariah. Maka kita harus menyadari bahwa ternyata setiap kita ini terikat dengan hukum syara yang telah Allah turunkan. Salah satu bentuk terikatan dengan hukum syara adalah menjalankan bisnis secara Islami. Dan ini kita terikat setiap perbuatan kita. Maka setiap bisnis kita, setiap aktivitas kita, mulai dari transaksinya, ya, jual belinya, kemudian akad kerjanya, permodalannya, tadi bentuk perusahaannya, syirkahnya seperti apa, ini harus terikat dengan hukum syara. Nah, maka penting untuk memahami bagaimana hukum syara dijalankan dalam bisnis. Kemudian bisnis ini menjadi solusi masalah manusia. Nah, maka kemudian kita perhatikan syariah adalah solusi untuk segala persoalan manusia. Ada kaidah hukum Islam yang mengatakan asy-syari'atu hiya mu'alijatu limashkul al-insan. Syariah adalah solusi segala persoalan manusia. Ya. Ini kalau kita yakin bahwa syariah itu datang dari Allah dan Allah itu adalah Tuhan kita, maka tidak ada jalan lain, ya, selain jalan yang sudah Allah tentukan untuk kita, yaitu syariah. Menjalankan bisnis Islami, ya, menjalankan bisnis Islami ini adalah bentuk pelaksanaan syariat sebagai solusi persoalan manusia. Jadi itulah tadi yang kemudian dikatakan bisnisku nanti sebagai ibadahku. Kenapa? Karena kita menjalankan bisnis ini sesuai dengan aturan syariah, maka insya Allah itu menjadi keberkahan untuk kita dan juga ibadah untuk kita semua. Yang ketiga, bisnis membawa maslahat. Nah, bisnis ini membawa maslahat untuk kita. Syariah diterapkan akan membawa rahmat, ya, atau maslahat. Kemudian kaidah hukum Islamnya dikatakan haitsumma takunu syar'i takunu maslahah. Ya. Haitsumma yakunu syar'i takunu maslahah. Ya, di mana diterapkannya syariah, di mana ada syariah, nah di situ ada maslahat. Dan itu penting sekali, ya, untuk menjalankan syariah karena di situ ada kemaslahatan. Menjalankan bisnis Islami merupakan salah satu bentuk pelaksanaan syariah yang membawa rahmat bagi manusia. Ini perbedaan bisnis Islami dan bisnis non-Islami. Yang pertama, bahwa bisnis Islami ini adalah bukti keimanan yang benar. Sedangkan bisnis non-Islam, keimanan tak terbukti. Keimanannya tak terbukti, imannya cacat atau hilang. Itu. Yang kedua, bisnis Islami ini menjadi solusi yang benar untuk persoalan manusia. Ya, sedangkan bisnis non-Islam ini solusi yang tidak benar untuk persoalan manusia. Kemudian bisnis Islam menghasilkan rahmat atau maslahat, sedangkan bisnis non-Islami maslahat berkurang atau menjadi mafsadat atau kerusakan bagi manusia. Nah, ini sangat penting nih untuk memahami prinsip bagaimana bisnis yang Islam dengan yang non-Islam. Kemungkinan tantangan bisnis Islam saat ini, ya, dalam sistem kapitalisme. Kita lihat bahwa sistem saat ini suka tidak suka, ya, sadar nggak sadar, ya, bahwa kita sedang hidup
di dalam sistem kehidupan yang tidak Islam. Terlihat dari mana, bagaimana kemudian urusan-urusan agama itu dipisahkan dengan urusan-urusan akhirat, yaitu fasdudin anil hayat. Inilah esensi daripada kehidupan yang sekuler, yang memisahkan antara ad-din, agama, dengan ad-dunia, yaitu dunia. Ciri-ciri lainnya apa yang selanjutnya, yaitu pemisahan urusan agama. Contoh misalkan ada departemen keagamaan sendiri, ya kan? Kemudian sistem pendidikannya ada mata pelajaran agama Islam sendiri, yaitu berarti memisahkan antara keagamaannya dengan teknologi, dengan manajemen, dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Padahal semuanya harus berlandaskan kepada hukum syara dengan Islam gitu. Contoh, ya, di dalam bisnis juga demikian. Maka prinsipnya harus merujuk kepada Islam. Tuh. Selanjutnya, bisnis Islami dalam cengkeraman kapitalisme saat ini. Ya, kita perlu perhatikan bahwa dan sekaligus kita sadari bahwa saat ini kita semua hidup dalam cengkeraman ideologi dan sistem ekonomi kapitalis. Ciri-ciri kapitalisme sebagai ideologi adalah yang pertama bahwa dia berdasarkan sekularisme. Tadi sudah kita bahas ya. Memisahkan kehidupan dunia mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, kemudian ada pergaulan dan lain-lain ya, dari peraturan agama. Fasudin anil ayah. Kedua, standar baik buruknya bukan lagi halal dan haram, tetapi manfaat ya. Standar baik buruk. Kalau semakin dia memberikan manfaat besar ya, omset besar, dikatakan baik. Padahal belum tentu baik. Kenapa? Karena halal dan haramnya ditinggalin. Kemudian yang ketiga, makna kebahagiaan diukur dengan kenikmatan jasmani, ya, berupa kenikmatan berupa harta, berupa kesehatan, berupa kondisi yang nyaman dan segala macamnya. Ini dijadikan tolak ukur sebuah kebahagiaan. Nah, apa bedanya kapitalisme dengan Islam? Nah, kalau kapitalisme asas kehidupannya sekularisme, sedangkan Islam asas kehidupannya adalah akidah Islam. Kapitalisme memiliki standar baik buruk berupa manfaat, sedangkan Islam standar baik buruknya berupa halal dan haram. Nah, kapitalisme ukuran bahagianya adalah kenikmatan jasmani, sedangkan Islam ukuran bahagianya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencarinya kalau dalam Islam mardatillah, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi puncak kebahagiaan kita. Jika Allah ridho, Masya Allah ya kan, kenikmatan apa yang kemudian kita dustakan gitu kan. Allah telah melimpahkan kenikmatan dari dunia hingga sampai langit. Nah, dari bumi hingga langit. Kemudian perlu kita sadari bersama, ini semua dari semua ya sudah kita bahas tadi. Ini agak sedikit mengulang, apa-apa. Nah, matriks posisi bisnis Islam dalam sistem kapitalisme. Kalau kita lihat, pengen hidup ideal, gimana sih kita pengen menjalankan bisnis Islam, tapi ternyata sistemnya tidak Islam. Apakah bisa hidup ideal? Nah, maka kemudian kita perhatikan, jika sistemnya Islam dan bisnis menginginkan bisnis Islami, maka insya Allah hidup ideal. Nah, ini yang kita harapkan. Tetapi di dalam sistem Islam juga bisnis non-Islam tidak akan hidup ideal. Mereka tidak akan bisa nih, orang-orang kafir begitu ya, menginginkan bisnis yang non-Islam ya, misalkan dengan riba, tapi sistemnya Islam yang diterapkan juga tidak akan hidup ideal. Demikian juga jika kita menginginkan bisnis Islami, tapi dalam sistem kapitalis saat ini jelas hidupnya tidak ideal. Ya, posisi kita saat ini di sini nih, ya ini bisnis menginginkan bisnis Islam, tapi sistemnya masih sistem kapitalis, maka nggak bisa seluruhnya, kecuali ya kita benar-benar menjaganya, menjaga agar tidak terpengaruh dari sistem kapitalis yang ada. Oleh karena itu di dalam sistem kapitalis ini memang tidak sangat memungkinkan seorang pengusaha muslim untuk membesarkan bisnisnya dengan besaran tertentu, di mana itu nanti pasti berkaitan dengan sistem kapitalis. Baik dari perbankan, baik dari sisi saham dan segala macam itu jelas tidak dibolehkan.
Bisa saja kemudian bisa besar, tapi caranya tidak boleh mengikuti sistem kapitalis yang ada sekarang. Nah, tentu sistem kapitalis yang di dalamnya ada bisnis non-Islam, maka juga mereka ikut hidupnya hidup ideal. Kalau sekarang nih, bisnis non-Islam ada ribanya, kemudian ada akad-akad batil. Kok sistemnya kapitalis, wah, mereka akan subur kan? Semakin banyak. Nah, kita lihat sekarang seperti itu. Nah, bisnis Islami dalam cengkeraman kapitalis masih ya. Posisi ini memang tidak ideal bagi bisnis Islam itu. Tidak boleh membuat muslim larut dalam kubangan kapitalisme. Melainkan wajib tetap istiqomah walaupun itu sulit. Nah, namun sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, ini kita jadikan patokan bagi kita ya. Dalam sistem sekarang ya, maka tetap mencari yang halal. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul halali wajibun ala kulli muslim." Ini rawahu Tabrani. Jadi mencari yang halal adalah wajib hukumnya atas setiap muslim, walaupun dengan cengkeraman sistem kapitalis yang ada sekarang. Kita ditawarin adanya pinjaman kord dengan adanya riba, wajib menolak karena kita mencari yang halal. Maaf, saya hanya yang halal saja ya kan. Atau kemudian ada akad-akad batil, maka mohon maaf ya, kita hanya mencari yang halal saja ya, mohon maaf dan seterusnya. Nah, kita perlu mencermati ini supaya kita hanya mencari yang halal. Pengusaha-pengusaha yang hijrah ya, maka prinsip utamanya adalah kalau dulu tidak mengenal halal dan haram, maka saat yang sekarang menjadikan syariah itu selalu di depan matanya, ada di dalam hatinya, maka insya Allah halal itu menjadi sangat nikmat bagi kita ya, walaupun banyak. Prinsipnya kira-kira muslim walaupun sedikit, jangan, tapi kenikmatan yang banyak itu. Kemudian ramalan hadis akan datangnya sistem kapitalis. Ternyata memang Rasulullah sudah mengabarkan dulu bahwasanya layak tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqu minhum ahadun illa akalar riba fa illam ya'kulhu asabahu min gubari. Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman ketika tidak tersisa seorang pun kecuali pasti makan riba. Ini penjelasan Rasul yang jelas bahwa era saat ini ya, di dalam sistem sekarang ya, sekuler kapitalisme pasti otomatis dikasih riba. Ya. Nabung bank tiba-tiba ada anaknya. Entah itu namanya adalah berupa bonus atau kemudian kebijakan dari lembaga bank ya, atau yang lain bentuknya macam-macam ya namanya sekarang. Ya, yang tidak makan riba pun tetap terkena debu-debu riba. Nah ini. Jadi mau nggak mau pasti adanya. Maka kita perlu lebih teliti bagaimana uang yang kita tabung itu jangan beranak, jangan sampai beranak. Kalaupun beranak dalam bentuk lain, dalam bentuk bonus ataupun yang lain, segera disingkirkan gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kita mencermati dan sekaligus lebih berhati-hati terkait dengan itu semua. Juga di dalam hadis lain dijelaskan ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma ahada minhu minal halali minal haram. Akan datang pada manusia suatu zaman ketika seseorang tidak peduli akan apa yang dia ambil, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Auzubillah. Ini akan datang suatu masa. Kalau ini hari kita masih atau pernah melihat kondisi semacam ini, berarti Rasulullah berkata memang tidak berdusta. Ya, Rasulullah berkata benar apa yang beliau sampaikan. Pada zaman ini seperti pada zaman yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah ini, yaitu tidak lagi orang melihat halal dan haram, semuanya di babat habis ya, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu maka di dalam situasi yang sangat sulit ini kita perlu memperhatikan bahwasanya sesungguhnya
ada satu pengokoh jiwa dari Rasulullah di zaman sulit ya. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Kesabaran pada masa itu dibagaikan menggenggam bara api. Bagi yang tetap istiqomah menjalankan ajaran Islam pada masa itu, akan mendapat pahala 50 orang yang mengamalkan seperti ajaran Islam itu. Ada yang bertanya, hai Rasulullah, apakah pahala 50 orang di antara mereka? Jawab Rasulullah, bahkan pahala 50 orang di antara kalian atau para sahabat. Itu seperti halnya mendapatkan pahala yang besar ya, ketika seperti para sahabat dulu. Yaitu kepada orang-orang yang hari ini disebut sebagai al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yakni orang-orang yang menjalankan atau mengamalkan ajaran Islam. Nah, ini. Bagaimana membangun bisnis yang Islami yang kuat? Nah, insya Allah kita ikhtiarkan bersama-sama. Kalau tadi baru sekedar urgensinya, semangatnya, ya prinsipnya. Nah, kita perlu membangun bisnis yang secara kuat. Ya, kalau dari yang kita jelaskan tadi, maka ada 5 kunci bisnis yang kuat. Yang pertama, bagaimana membangun bisnis yang Islam yang kuat? Setidaknya ada 5 aspek yang perlu diperhatikan. Aspek yang pertama adalah konsep. Ya, berdasarkan pendapat yang lebih kuat atau rojih dan komprehensif. Nah, ini konsepnya harus diperhatikan. Yang kedua, SDM-nya juga yaitu kafaah atau profesional dan juga amanah. Kemudian dananya atau permodalannya itu dipastikan halal dan memadai. Nah, ini kalau ini pengalaman kita ya terkait dengan dana, benar-benar menjaganya supaya tidak ada yang namanya riba di sana, karena itu adalah awal sumber daripada operasional bisnis kita. Kalau itu sudah dari awal adalah haram, nah itu mengalirkan keharaman bukan hanya untuk kita tapi untuk karyawan kita atau kemudian stakeholder kita. Yang dosa tetap kita, mereka tidak ya, mereka tidak terkena dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat terkait dengan tim kerja, yaitu perlu adanya dibangun dengan benar ya, bagaimana sesuai dengan the right man on the right place ya, sesuai dengan kompetensinya dan segala macam. Ini bagian daripada ilmu bisnis, ikhtiar kita. Kemudian yang kelima, bagaimana mengimplementasikan ya berupa misalkan menjalankan transaksinya kepada tim kita. Kalau tim kita belum paham ya kita harus wajib memahamkan. Karena kewajiban bagi kita ya mengetahui hukum-hukum muamalah yang berkaitan dengan bisnis kita. Kalau hari ini bisnis kita di bidang makanan ya atau kemudian di bidang fashion, maka dua itu harus dipahami hukum-hukumnya, hukum syaratnya. Hukum syaratnya harus kita pahami. Apa contohnya misalkan? Contohnya bagaimana hukumnya berjual beli barangnya belum sampai ke kita. Nah itu. Contohnya terkait dengan makanan. Makanannya sudah kita beli, tapi belum sampai ke tangan kita. Nah, statusnya seperti itu, tidak boleh menjual makanan yang belum sampai kepada kita. La tabi malaisa indaka. Contohnya begitu. Yaitu, la tabi malaisa indaka itu adalah dalil untuk tidak menjual apa-apa atau barang yang belum kita terima terkait dengan barang-barang mislihi, yaitu atau misliat. Barang-barang misliat itu tidak boleh dijual kembali kecuali setelah diterima. Apa itu barang-barang misliat? Salah satunya adalah yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung. Nah, itu barang-barang misliat. Contohnya apa? Saya sudah beli bawang merah, tapi belum sampai ke rumah. Kamu mau beli? Nah, itu tidak boleh ditawarkan atau orang beli, oh ya beli boleh gitu, beli dong berapa sekilo sekian, nah itu tidak boleh dibayarkan. Tapi tunggu dulu ya bahan-bahan yang tadi yang bisa ditakar, hitung dan timbang sampai ke rumah dulu. Demikian juga dengan to'am, makanan dan seterusnya. Sedangkan barang-barang yang selain ditakar, ditimbang dan dihitung itu boleh statusnya. Contohnya ini Ustadz Dedi ini beli rumah di Jakarta, harganya 1 miliar misalkan. Kemudian baru beli itu belum terima kunci tapi sudah dijual kembali, ditawarkan kepada orang lain. Maka Ustaz Dedi ini bilang
saya baru beli rumah nih, tapi kayaknya mau saya jual lagi ya. Itu boleh. Contohnya, Ustaz Dedi ini beli rumah di Jakarta. Nah, maka kemudian nanti bisa ditawarkan. Walaupun belum terima rumahnya, belum serah terima kunci, itu boleh karena bukan barang misliah. Dan seterusnya, masih banyak lagi. Nah, dari sini maka perlu kita cermati terkait dengan itu semua. Baik ya Ustadz Dedi, saya pikir cukup ya. Apakah ada yang mau di feedback? Silakan. Ustadz Dedi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ustadz Dedi. Halo. Ya, sambil menunggu Ustadz Dedi ya. Jadi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ya. tadi baru Udah mukadimahnya ya. Baik. Ya. Ya. Silakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ini kameranya bermasalah, Ustaz. Jadi Oke, baik. iya. Halo. Ya. Ya. Sampai menunggu Ustaz Dedi. Baik, tadi Ustaz Rio sudah memaparkan kaitannya dengan kenapa kemudian kita harus untuk berbisnis secara Islami karena memang ini masalah iman. Kemudian kita juga harus mencatat bahwasanya kenapa kemudian kita berbisnis secara Islami, karena pasti Allah sudah sudah menentukan bahwa ketika kita bisnis secara Islami maka pasti akan mendatangkan masalah, dan bahkan bisnis Islami merupakan solusi yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dan satu hal yang kemudian memotivasi kita sebagai para pebisnis, insya Allah, bahwasanya kondisi saat ini seharusnya menyadarkan kita sebagai para pebisnis itu untuk kembali menata diri, mempersiapkan diri, karena bahwasanya kondisi dunia saat ini itu sudah benar-benar apa yang sudah diprediksikan oleh Rasulullah, bahwasanya saat ini itu diprediksi oleh Rasulullah bahwa tidak ada yang tidak memakan riba, bahkan yang tidak memakan riba itu pun maka akan terkena debu riba. Nih, astagfirullahaladzim. Jadi kami mengajak seluruh para pebisnis khususnya yang beragama Islam, ayo kita bersemangat untuk belajar, untuk mengaji hal-hal yang terkait dengan muamalah. Kira-kira garis besarnya itu ya Ustadz ya, yang disampaikan oleh Ustadz Firdia ya. Iya, betul sekali Ustadz Dedi. Ya, Ustadz, ini jadi ini merupakan materi yang awal, gambaran besar. Kita akan kembali untuk belajar hal-hal yang lebih dalam, terutama terkait dengan apa yang bisa kita lakukan agar supaya bisnis Islami yang merupakan arahan dari Allah melalui risalah Rasulnya ini bisa kita terapkan. Karena pasti bisnis yang berdasarkan syariah muamalah ini akan membangun bisnis kita menjadi lebih kuat. Tadi Ustaz menyebutkan ada 5 hal kunci bagaimana membangun bisnis yang kuat. Pertama adalah konsepnya harus komprehensif, kemudian SDM juga harus dipersiapkan, profesional, kemudian kaitan dengan dana kita juga harus hati-hati, dananya harus halal, harus thayyib gitu ya, dan memadai. Kemudian juga bagaimana membangun teamwork, dan terakhir adalah bagaimana kemudian kita membangun sistem informasi pengawasannya. Ini satu hal yang sangat komprehensif yang nanti akan kita pelajari di
di waktu kedepannya ya Ustadz ya, kita coba akan perdalam satu persatu konsepnya, kemudian kita akan juga membuka tanya jawab sebenarnya. Tapi untuk saat ini mungkin tanya jawab kita hold dulu Ustadz, karena waktunya juga siang ya, sudah siang, sudah waktunya Ya, baik, betul. kawan-kawan untuk beraktivitas. Mungkin terakhir untuk Ustadz, kira-kira closing statement-nya Ustadz untuk pada pagi hari ini Ustadz. Ya. Baik. Bahwa closing statement-nya ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah mengingatkan pada kita, thalabul halali wajibun ala kulli muslim, mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Maka mencari yang halal ini perlu ilmunya, ya, perlu kaidah-kaidah, perlu cara yang kemudian menuntun kita supaya kita tidak terjerembab kepada sesuatu yang haram, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu riba maupun akad-akad batil. Jadi pertemuan yang akan datang menjadi sangat penting bagi kita untuk bisa mempelajari ini tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuk kita semua. Mungkin itu ya, Ustaz Dedi. Dari saya cukup sekian, ya. Saya tutup dengan baca hamdalah dan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting bagi kita untuk bisa mempelajari ini tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuk kita semua. Kita ya, kita Baik Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya, insyaallah kita sama-sama berdoa. Tadi sudah ditutup oleh Ustaz Mas Priyo, insyaallah kita istiqomah, diberikan sebuah kenikmatan untuk tadi closing statement-nya mencari, mengaji, mencari ilmunya agar supaya kita bisa selamat baik dalam muamalah maupun nanti bisa kita bisa kita tularkan juga kepada anak istri kita semuanya. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Kita ketemu lagi untuk besok hari Sabtu dan Minggu Ustaz ya. Insyaallah kita dimudahkan Amin, semuanya insyaallah. dengan kondisi Amin. dan persiapan yang lebih baik insyaallah. Amin. Baik sahabat-sahabat, kita akhiri pertemuan pada hari ini majelis ilmu. Insyaallah setelah kita tutup majelis ilmu ini juga berlaku hadis Kanjeng Nabi bahwasanya barang siapa yang kemudian mendatangi majelis ilmu dan kemudian keluar dari majelis ilmu, insya Allah dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Ustaz. Baik, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair Ustaz. Hadis Kanjeng Nabi bahwasanya barang siapa yang kemudian mendatangi majelis ilmu dan kemudian